Sendokku berhenti di udara ketika lampu ruang makan bergetar, lalu senyap. Nafas orang-orang tertahan, dan aku merasakan dingin merayap di punggung sebelum aku tahu alasannya. Di ujung meja, seseorang memegang kendali tanpa menyentuh apapun, tatapannya cukup untuk membuatku telanjang. Tidak ada penjelasan, tidak ada peringatan. Hanya rasa bahwa aku terlambat memahami sesuatu yang sudah lama diputuskan. Piring berada pelan. Kursi bergeser. Aku duduk di posisi paling ujung, tanpa rencana, tanpa pelindung. Yang lain tampak aman, terlalu aman. Kepercayaan retak tanpa suara. Ada jeda, hening yang terlalu panjang, saat aku menangkap satu detail kecil. Senyum itu tidak mencapai mata. Dan malam itu, aku tahu aku tidak pernah termasuk dalam rencana mereka. Sunyi menekan dada. Keringat dingin di telapak tangan. Ketakutan mengendap, berat, tak bisa diusir. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini, seolah semua yang kamu percaya berubah menjadi jebakan? Sendokku mengetuk piring lebih keras dari yang seharusnya. Bunyi kecil itu terdengar memanjang, seperti kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. Lampu gantung berayun pelan, mungkin karena angin dari jendela yang tak tertutup rapat, atau mungkin karena tangan seseorang baru saja bergerak terlalu cepat. Aku menelan ludah, menyadari sejak awal ada sesuatu yang bergeser malam ini. Meja makan penuh. Makanan tersaji rapi, masih mengepul. Aroma tumisan bawang dan santan menyelimuti ruangan, hangat dan akrab. Namun kehangatan itu berhenti di permukaan. Di bawahnya, ada ketegangan yang tak diberi nama. Kursi-kursi ditempati dengan jarak yang tidak biasa. Panggang-panggang tegak. Bahu-bahu kaku. Tawa terdengar, tetapi berhenti terlalu cepat, seperti dipotong sebelum mencapai dada. Aku duduk di ujung meja. Bukan kebetulan, tapi juga tidak pernah dibicarakan. Dari posisi itu, aku bisa melihat semua wajah sekaligus merasakan jarak yang tak bisa dijembatani. Di tengah meja, nenek duduk dengan punggung lurus, tangan terlipat rapi di atas taplak. Rambutnya disanggul sederhana, seperti selalu. Tidak ada yang berubah dari luar. Namun ketika matanya menyapu ruangan, aku merasa seolah-olah ada daftar tak terlihat yang sedang ia cek satu persatu. Ayo makan, katanya pelan. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Tidak ada yang langsung bergerak. Ada jeda sepersekian detik sebelum sendok-sendok mulai bergerak serempak. Seperti aba-aba yang sudah dilatih. Aku mencoba fokus pada piringku. Nasi putih, lauk favorit keluarga, segalanya tampak sama. Tapi rasa pertama terasa hambar. Aku mengunyah perlahan, mendengarkan suara-suara kecil, gesekan sendok, gelas diletakkan, napas yang ditahan. Setiap bunyi terasa memiliki makna. Pembicaraan dimulai dari hal-hal aman. Kwaka. Jalanan. Kabar tetangga. Kalimat pendek. Dijawab seperlunya. Tidak ada yang benar-benar menatap lama. Mata-mata saling menghindar, kecuali ketika sesekali mereka melirik nenek, cepat, seperti memastikan ia masih di sana. Aku ingat dulu, meja ini adalah tempat paling berisik di rumah. Nenek tertawa keras, menyendokkan makanan ke piringku tanpa diminta. Tangannya hangat, suaranya penuh cerita. Aku adalah cucu yang selalu ia panggil pertama. Yang duduk di sampingnya. Yang diambilkan potongan ayam terbaik. Malam ini, kursi di sampingnya kosong. Aku merasakan pergeseran kecil di dadaku, seperti lantai yang turun 1 sentimeter tanpa peringatan. Aku ingin bertanya, tapi lidahku berat. Ada aturan tak tertulis yang terasa mengikat, jangan mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Nenek meletakkan sendoknya. Suara logam bertemu porselen membuat ruangan seolah mengecil. Semua mata mengarah ke tengah meja. Aku ikut mengangkat kepala, refleks. Ada satu hal, katanya. Soal wasiat. Kata itu jatuh seperti benda keras ke air tenang. Riaknya menyebar cepat, menghantam wajah-wajah di sekeliling meja. Beberapa orang menelan ludah. Seseorang menarik napas terlalu dalam. Aku merasakan panas naik ke leherku. Nanti saja, Bu. Seseorang mencoba tersenyum. Kita makan dulu. Nenek mengangkat satu jari. Senyumnya tipis, terkontrol. Sekarang, aku tidak bergerak. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa.
Kata, wasiat, berputar di kepalaku, menggesek kenangan lama yang tidak pernah selesai. Aku melirik ke sekeliling, mencari petunjuk di wajah-wajah yang kukenal seumur hidup. Yang kutemukan hanya ketenangan yang dibuat-buat. Tidak semua orang tercantum, lanjut nenek. Aku menahan napas. Beberapa memang tidak. Kalimat itu melayang, menunggu tempat untuk mendarat. Aku merasakan dorongan aneh untuk melihat piringku lagi, seolah jawabannya tertulis di sana. Tapi sebelum aku sempat mengalihkan pandangan, aku merasakan sesuatu menekan tatapan. Nenek menatapku langsung. Tidak lama. Tidak agresif. Hanya cukup lama untuk membuat dunia di sekitarku meredup. Tatapan itu dingin, seperti keputusan yang sudah diambil jauh sebelum malam ini. Aku merasakan getaran kecil di tangan, segera kutekan dengan jari-jari lain. Aku harap semua bisa mengerti, katanya. Aku mengangguk. Entah kenapa. Gerakan kecil itu terasa seperti pengakuan. Seolah aku setuju dengan sesuatu yang bahkan belum aku pahami. Di sudut mata, aku melihat pertukaran pandang cepat antara anggota keluarga. Mikrogestur yang terlalu terlatih untuk disebut kebetulan. Alis terangkat sedikit. Biberdijken. Anggukan kecil. Mereka tahu. Aku kembali makan. Setiap suapan terasa lebih berat. Objek-objek di meja mulai berubah makna. Taplak yang dulu kubantu cuci kini terasa seperti garis pembatas. Piring-piring yang seragam seperti tanda kesetaraan palsu. Gelas-gelas bening memantulkan wajahku terdistorsi, seolah aku sedang melihat orang lain. Aku ingin bertanya, kenapa? Tapi pertanyaan itu terasa berbahaya. Aku memilih diam, menahan reaksi demi keselamatan emosional yang rapuh. Aku tahu ledakan tidak akan memberiku apa-apa selain jarak yang lebih jauh. Nanti kita bicarakan lagi, seseorang berkata cepat, mencoba menutup. Nenek mengenggak pelan. Ayah. Pembicaraan kembali mengalir, tapi tidak pernah kembali normal. Setiap kata terasa diukur. Setiap tawa berhenti terlalu cepat. Aku menangkap potongan-potongan percakapan yang terputus, seperti puzzle yang sengaja disembunyikan. Ada keputusan lama di sini. Sesuatu yang disepakati tanpa aku. Aku teringat satu sore bertahun-tahun lalu, ketika nenek memintaku menemaninya membuka lemari tua di kamar belakang. Ia menunjukkan kotak kayu kecil, mengatakan itu penting. Aku tidak pernah melihat kotak itu lagi. Ingatan itu kini terasa seperti bayangan keputusan yang disembunyikan, muncul ke permukaan dengan cara yang tidak adil. Makan malam berakhir tanpa penutup yang jelas. Piring-piring diangkat. Kursi-kursi didorong ke pelan. Orang-orang berdiri dengan alasan masing-masing. Tidak ada yang mendekatiku. Tidak ada yang menepuk bahu atau bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku berdiri terakhir, menunggu ruangan kosong. Nenek berjalan melewatiku tanpa menoleh. Aku berdiri sendiri di ruang makan, dikelilingi sisa aroma makanan dan kursi-kursi kosong. Rasa tidak termasuk itu akhirnya menemukan bentuknya. Tajam. Personal. Menggerogoti sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hak atau harta. Saat itulah aku menyadari, dengan kejernihan yang menyakitkan, bahwa semua orang sudah tahu lebih dulu. Kecuali aku. Malam berakhir, tetapi pertanyaan baru saja dimulai. Pintu kamar tertutup terlalu pelan. Bunyi kliknya nyaris tak terdengar, tapi aku terjaga. Di rumah ini, keheningan kini punya suara sendiri. Pagi datang tanpa sapaan. Tidak ada yang menungguku di dapur. Ketel sudah dingin, kompor bersih, meja rapi seperti tak pernah dipakai. Biasanya, ada cangkir tertinggal, remah roti, tanda kehidupan. Hari ini, semuanya tampak disiapkan untuk dilihat, bukan digunakan. Aku menuang air, mendengar gema langkah kakiku sendiri. Terlalu jelas. Ketika aku melintas ruang tengah, pembicaraan berhenti. Dua orang berdiri terlalu dekat dengan jendela, lalu berpencar seperti burung yang terkejut. Tatapan mereka menghindar. Bukan bersalah, lebih seperti kewaspadaan yang terlatih. Aku tersenyum tipis, refleks lama. Senyum itu tidak dibalas. Pagi, kataku. Iya, jawab seseorang, cepat, terlalu cepat. Aku naik ke kamar nenek untuk menanyakan sesuatu yang ringan, alasan yang aman. Pintu setengah terbuka.
Ia duduk di tepi ranjang, memijat pergelangan tangan, wajahnya tampak rapuh. Namun ketika ia menyadari kehadiranku, matanya mengeras sepersekian detik sebelum kembali lembut. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku mengangguk. "Sedikit. Jangan banyak pikiran." Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Rasanya seperti peringatan. Hari-hari berikutnya bergerak aneh. Rutinitas rumah berubah tanpa diumumkan. Lemari yang biasanya terkunci kini terbuka, lalu terkunci lagi dengan kunci berbeda. Jam dinding di ruang makan dipindahkan ke lorong, detiknya terdengar lebih dekat dengan kamarku. Pintu belakang yang selalu berderit kini dilumasi. Tidak ada suara. Tidak ada alasan. Aku mulai memperhatikan tangan-tangan. Siapa yang memegang kunci? Siapa yang menyimpan map? Siapa yang selalu berada di dekat nenek saat aku masuk ruangan? Aku mencatat dalam kepala, seperti menyusun peta tanpa tahu arah keluar. Suatu sore, aku menemukan album foto lama di meja tamu. Sampulnya berdebu, tapi halaman-halamannya terlalu rapi, seperti baru dibuka. Foto-foto masa kecilku terselip di antara foto keluarga besar, namun urutannya kacau. Wajah-wajah tertentu muncul berulang, sementara yang lain menghilang. Aku menyentuh satu foto, nenek tersenyum, tangannya di bahuku. Di balik foto, ada bekas lipatan baru. "Apa yang kamu cari?" Suara itu datang dari belakang. Aku menutup album. "Cuma lihat-lihat." "Letakkan saja," katanya pelan. Nada yang sama. "Tenang." Mengansi. Dokumen-dokumen lama juga berpindah. Map coklat di lemari arsip kini berisi kertas yang berbeda. Tanggal-tanggal tidak sinkron. Tanda tangan tampak ditambahkan, bukan dihapus. Aku tidak menyentuh apapun terlalu lama. Aku tahu, jejak kecil bisa menjadi alasan besar. Malam-malam menjadi lebih panjang. Bisikan muncul dari balik pintu, terputus sebelum membentuk kalimat utuh. Kadang aku mendengar namaku disebut, lalu hening. Aku berhenti di balik tembok, menahan napas. Lalu langkah menjauh. Selalu begitu, ingatan lama datang tanpa diundang. Konflik keluarga yang dulu dianggap selesai. Pertengkaran tentang tanah. Tentang garis keturunan. Tentang siapa yang lebih pantas. Aku ingat wajah-wajah marah yang kemudian dipaksa tersenyum demi foto keluarga. Aku ingat janji bahwa semua sudah dibereskan. Ternyata, janji itu hanya disimpan, bukan ditepati. Nenek bergerak di antara dua wajah, lemah dan berkuasa. Di pagi hari, ia meminta ditemani ke kamar mandi, suaranya gemetar. Di siang hari, ia memanggil seseorang dengan satu anggukan, dan perintah itu dipatuhi tanpa kata. Aku tidak tahu mana yang lebih nyata. Mungkin keduanya. Aku mulai menulis. Bukan di kertas, di kepalaku, di balik mata. Jam berapa pintu dibuka? Siapa yang terakhir mematikan lampu? Bunyi langkah yang berbeda. Aku menghitung napas ketika melewati lorong. Aku menyimpan jarak aman, memilih kata paling netral. Ini bukan paranoia, kataku pada diri sendiri. Ini kehati-hatian. "Jangan ke ruang arsip," kata seseorang suatu malam. "Kenapa?" tanyaku. Berantakan. Aku mengangguk. Aku tidak pergi malam itu. Aku pergi keesokan paginya, saat rumah sepi. Di ruang arsip, bau kertas tua bercampur pengharum ruangan yang terlalu kuat. Rak paling atas kosong. Rak tengah disusun ulang. Aku menemukan map biru yang tak pernah kulihat. Di dalamnya, fotokopi surat-surat lama, dengan catatan tangan di pinggir. Tinta berbeda. Tulisan miring. Nama-nama yang kukenal. Namaku Ada. Dicoret, lalu ditulis lagi dengan huruf kecil. Langkah kaki terdengar di luar. Aku menutup map, meletakkannya kembali tidak persis seperti semula. Aku keluar, wajah datar. Di lorong, nenek berdiri, memegang tongkat. Tatapannya menyapu wajahku, mencari sesuatu. "Kamu kelihatan pucat," katanya. "Aku baik-baik saja." Ia mengangguk. Tongkatnya mengetuk lantai, ritmis. Aku melewatinya, merasakan rumah ini mengerut, menyempit, seperti menolak kehadiranku. Rasa aman runtuh perlahan. Bukan dengan ledakan, tapi dengan pengurangan.
Sedikit cahaya di malam hari. Sedikit ruang untuk bernapas. Sedikit kepercayaan. Aku mulai mengunci pintu kamar, sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Aku meletakkan ponsel di bawah bantal, layar menghadap ke bawah. Suatu malam, aku terbangun oleh bunyi kertas. Hayless. Aku membuka pintu perlahan. Di ujung lorong, seseorang membungkuk di depan lemari kecil. Cahaya ponsel menyinari wajahnya. Ketika aku bergerak, cahaya padam. Langkah cepat menjauh. Siapa? Suaraku pecah. Tidak ada jawaban. Pagi berikutnya, lemari kecil itu kosong. Kotak kayu yang dulu pernah ditunjukkan nenek tidak ada. Di lantai, ada serpihan kayu halus, hampir tak terlihat. Aku berlutut, memungutnya. Hangat, seolah baru disentuh. Tekanan itu menumpuk tanpa bukti yang bisa kutunjukkan. Setiap kecurigaan terasa masuk akal, tapi tidak cukup kuat untuk dituduhkan. Aku terjebak di antara naluri dan logika, takut bergerak terlalu cepat, takut terlambat. Sore itu, saat matahari rendah dan bayangan memanjang, aku menemukan secarik kertas terselip di balik bingkai foto ruang makan. Tulisan tangan nenek. Tanggal lama. Satu kalimat pendek tentang penetapan akhir. Tengengku Jamatar. Aku tahu kalimat itu bukan catatan biasa. Itu adalah petunjuk menuju keputusan yang tak bisa dibatalkan. Aku memasukkan kertas itu ke saku, mendengar detak jam yang kini terasa menghitung mundur. Kebenaran mengintip dari celah yang sempit, dan aku berdiri tepat di depannya, ragu untuk membuka lebih lebar. Aku terbangun dengan napas tersangkut di dada. Jam dinding menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Rumah sunyi, tapi kepalaku tidak pernah benar-benar diam. Tidur datang dalam potongan-potongan pendek, selalu terputus oleh mimpi yang terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Dalam mimpi, aku duduk di meja makan yang sama, tapi kursi-kursi kosong. Nenek berdiri di belakangku, tangannya menekan bahuku, suaranya lembut namun tak bisa ditolak. Setiap kali aku mencoba menoleh, aku terbangun. Selalu dengan keringat dingin dan rasa bersalah yang tidak jelas asalnya. Tubuhku mulai bereaksi sebelum pikiranku sempat menata alasan. Kepala terasa berat sepanjang hari. Perut menolak makan. Tanganku gemetar ketika menuang air. Aku menyalahkan kelelahan, kurang tidur, apapun selain kemungkinan yang paling mengganggu. Bahwa aku sedang terpojok oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Pola-pola kecil terus muncul. Tidak cukup besar untuk disebut bukti, tapi terlalu konsisten untuk diabaikan. Percakapan yang berhenti ketika aku masuk ruangan. Agenda keluarga yang diubah tanpa pemberitahuan. Barang-barang pribadiku dipindahkan sedikit, bukan hilang, hanya bergeser, seolah seseorang ingin aku menyadari bahwa batasanku bisa ditembus kapan saja. Suatu pagi, aku menemukan catatan belanja di dapur. Tulisan tangan nenek. Daftar panjang, rinci. Di bagian bawah, ada tambahan dengan tinta berbeda. Jangan bilang dia. Tidak ada nama. Tidak perlu. Aku duduk lama menatap kertas itu, mendengar bunyi kipas angin berputar pelan. Kata-kata nenek dari masa lalu berputar di kepalaku, kini terdengar berbeda. Dulu, ia sering berkata bahwa keluarga harus dijaga, apapun caranya. Aku menganggap itu nasihat tentang kesabaran. Sekarang, kalimat yang sama terdengar seperti pembenaran. Kenangan kasih sayang itu tidak hilang. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Setiap senyum lama, setiap pelukan, kini terasa seperti modal yang bisa dipakai untuk mengikatku. Kamu berutang, begitu maknanya berubah di kepalaku. Berutang waktu. Berutang penjursion. Berutang diam. Kamu kan selalu mengerti, kata nenek suatu sore ketika aku membantunya duduk. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Dari dulu. Aku tersenyum, refleks lama yang tidak pernah kupelajari ulang. Ayah. Kata itu keluar terlalu mudah. Dan setelahnya, rasa bersalah menekan lebih berat. Seolah jika aku bertanya, jika aku melawan, aku bukan hanya merusak rencana, aku merusak citra cucu yang baik, peran yang selama ini kupakai tanpa sadar. Malam-malam menjadi tempat pikiranku mengamuk. Aku menghitung ulang kontribusiku dalam keluarga. Apa yang pernah kuberikan? Apa yang kuambil?
Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Pertanyaan itu datang bukan sebagai refleksi sehat, melainkan tuduhan berulang. Aku mulai melihat diriku dari luar, melalui mata mereka. Selalu kurang. Selalu bisa digeser. Ketidakadilan itu terasa rapi. Systematus. Tidak ada teriakan, tidak ada pengusiran. Hanya penghapusan perlahan. Namaku dikecilkan di dokumen. Perangku diredam di percakapan. Keberadaanku diakui sejauh tidak mengganggu. Aku cuma mau semuanya tenang, kata seseorang ketika aku mencoba membuka topik itu. Tenang buat siapa? Tanyaku. Ia menghela napas. Jangan mulai. Kalimat itu menutup segalanya. Aku mundur, bukan karena setuju, tapi karena tahu tidak ada ruang untuk bergerak. Denial bekerja di semua sisi. Mereka menyangkal ketidakadilan. Aku menyangkal ketakutanku sendiri. Tubuhku membayar harga dari penyangkalan itu. Aku jatuh sakit ringan tapi berkepanjangan. Batuk kecil, pusing, nyeri yang datang dan pergi. Dokter bilang stres. Aku mengangguk, menerima diagnosis yang terlalu umum, terlalu aman. Di rumah, Nenek menepuk punggungku pelan. Kamu harus jaga diri, katanya. Nada itu penuh perhatian. Matanya Menguker. Suatu malam, tekanan itu akhirnya menemukan jalan keluar. Aku mengunci diri di kamar mandi, menyalakan keran agar suara air menenggelamkan apapun yang keluar dari mulutku. Tangenka Menikan Wastafel. Napasku Pada. Aku tidak menangis keras. Tidak ada jerit. Hanya getaran kecil yang membuat dadaku sakit. Aku marah. Bukan hanya pada mereka, pada diriku sendiri. Karena membiarkan semuanya terjadi sejauh ini. Karena berharap keadilan dari sistem yang tidak pernah dirancang untukku. Emosi itu meledak tanpa saksi, lalu habis, menyisakan kehampaan yang dingin. Ketika aku kembali ke kamar, ada pesan di ponsel. Satu kalimat pendek dari nomor yang kukenal. Kita perlu bicara soal pengaturan ke depan. Pengatron. Kata itu terdengar administratif, netral. Tapi di baliknya, aku merasakan ancaman yang lebih besar dari sekadar kehilangan harta. Aku duduk di tepi ranjang, membaca ulang pesan itu berkali-kali. Tanganku tidak gemetar lagi. Justru sebaliknya, terlalu tenang. Aku menatap pintu, memastikan terkunci. Aku mendengarkan rumah bernapas di luar, kayu-kayu tua yang berderak pelan. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan satu pikiran selesai sepenuhnya, tanpa kuusir. Ancaman ini bukan hanya tentang uang atau warisan. Ini tentang tempatku. Tentang hakku untuk aman. Tentang apakah aku masih dianggap keluarga, atau hanya variabel yang bisa dihapus. Kesadaran itu tidak membuatku lega. Ia membuat segalanya lebih jelas, dan karenanya, lebih menakutkan. Aku berbaring tanpa memejamkan mata, mendengar detik jam menghantam satu sama lain. Jika ini bukan lagi soal harta, maka taruhannya jauh lebih besar. Dan sejak saat itu, satu hal menjadi pasti, bertahan hidup bukan lagi metafora. Itu adalah prioritas. Aku berhenti menganggap rumah ini aman. Keputusan itu datang pelan, tanpa emosi. Seperti mematikan lampu sebelum tidur. Pagi-pagi aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena ingin mendahului suara. Aku mendengarkan lantai kayu, mengenali pola deritannya. Langkah siapa yang ringan, siapa yang berat. Aku membuka pintu kamar sedikit saja, cukup untuk melihat bayangan bergerak di lorong. Ketika bayangan itu berhenti terlalu lama di depan pintuku, aku menahan napas sampai langkahnya menjauh. Aku mulai hidup dalam ukuran kecil, membawa ponsel kemanapun. Mengapis Riwayat. Menyimpan catatan di tempat yang tidak pernah kucurigai sebelumnya. Mengganti Retinitis Mandi. Menghindari sudut-sudut rumah tertentu. Setiap keputusan tampak sepele, tapi memberiku jarak yang sangat kubutuhkan. Pengawasan itu nyata, meski tak pernah diumumkan. Aku merasakannya dari cara pintu kamarku kadang terasa berbeda, tidak terbuka, tidak terkunci, hanya berbeda. Dari bagaimana seseorang selalu muncul di ruang yang sama denganku, dengan alasan yang terdengar masuk akal. Dari pertanyaan-pertanyaan ringan yang terlalu spesifik. Kamu kemana saja tadi siang? Keluar sebentar.
Sama siapa? Aku menjawab seperlunya. Tidak berbohong, tidak jujur. Zona abu-abu menjadi tempat paling aman. Aku memindahkan barang-barang penting sedikit demi sedikit. Surat-surat pribadi, foto lama, buku catatan. Tidak semuanya sekaligus. Aku tahu perubahan besar akan terlihat. Aku memilih metode pengurangan, seperti mereka. Mengurangi ketergantunganku pada ruang ini. Mengurangi jejak. Di tengah kewaspadaan itu, pikiranku berbalik ke masa lalu nenek. Bukan kenangan manis, fakta. Aku mulai bertanya pada orang-orang luar keluarga dengan cara yang tidak langsung. Tetangga lama, kenalan jauh, nama-nama yang jarang disebut. Dari potongan percakapan, satu gambaran mulai terbentuk. Nenek bukan hanya penjaga tradisi. Ia penyintas konflik lama yang kejam. Ia pernah kehilangan lebih dari sekadar harta. Ada perebutan yang tidak tercatat. Ada pengorbanan yang tidak pernah diakui. Dan sejak saat itu, ia belajar satu hal, bertahan berarti mengontrol. Pemahaman itu tidak membuatku simpati. Ia membuatku waspada. Ancaman yang sebelumnya halus mulai berubah bentuk. Bukan lagi bisikan, tapi instruksi. Bukan lagi penghapusan perlahan, tapi penekanan. Kamu sebaiknya tidak keluar malam, kata seseorang. Kenapa? Demi kebaikan. Kebaikan siapa? Aku tidak bertanya. Aku sudah tahu jawabannya. Kepercayaan pada keluarga runtuh bukan dengan suara keras, tapi dengan kepastian dingin. Aku berhenti berharap ada yang akan membelaku. Aku berhenti mencari wajah yang bisa kupercaya. Kesadaran itu sepi. Tidak ada yang bisa kubagi tanpa risiko. Kesepian menjadi harga kewaspadaan. Aku makan sendiri, berjalan sendiri, menyimpan ketakutan sendiri. Kadang aku merindukan versi diriku yang dulu. Yang percaya rumah adalah tempat pulang, bukan medan. Suatu malam, aku memeriksa ruang arsip lagi, lebih cepat, lebih terencana. Aku tahu waktu yang aman. Aku tahu sudut yang tidak terjangkau kamera kecil yang baru dipasang di lorong. Aku menemukannya secara tidak sengaja 2 hari sebelumnya. Di balik rak, aku menemukan map tipis yang tidak seharusnya ada di sana. Isinya ringkas. Terlalu ringkas untuk sesuatu yang penting. Tapi satu halaman membuatku berhenti. Dokumen lama tentang penetapan hak asuh dan pengelolaan aset bertahun-tahun lalu. Nama nenek tercantum sebagai pihak yang mengambil alih demi stabilitas keluarga. Ada catatan tambahan, tulisan tangan yang kukenal, jika diperlukan, singkirkan yang berpotensi menggoyahkan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tengen kedenjen. Ini bukan metafora. Ini pola. Twist itu menghantam dengan cara yang tenang. Motif nenek bukan sekadar menjaga harta. Ia menjaga narasi. Keluarga versi dirinya. Siapapun yang tidak pas, tidak aman. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku menutup map, menyelipkannya kembali, tapi satu halaman kusimpan di balik bajuku. Ketika aku keluar, seseorang berdiri di ujung lorong. Kamu cari apa? Udara? Ia menatapku lama. Aku menatap balik, tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan perubahan kecil, bukan di diriku, tapi di antara kami. Kedidik passion. Di kamar, aku membaca ulang halaman itu. Fakta ini mengubah segalanya. Selama ini aku berada di posisi bertahan. Kini, aku tahu mereka juga punya sesuatu untuk disembunyikan. Posisi kekuasaan tidak lagi sepihak. Aku duduk di ranjang, punggung bersandar ke dinding, mendengarkan rumah yang semakin sunyi. Aku tidak merasa aman. Tapi aku merasa siap. Dan di tengah kesunyian itu, satu pikiran muncul, jernih dan berbahaya. Jika ini permainan kontrol, maka informasi adalah senjata. Aku menyimpan halaman itu di tempat terakhir yang akan mereka cari. Di luar kamar, pintu berderit pelan. Langkah berhenti, lalu menjauh. Aku tersenyum tipis, tanpa rasa menang. Hanya kepastian baru bahwa sesuatu sedang bergerak ke arahku, sesuatu yang tidak kuduga. Bantuan, mungkin, atau jebakan lain. Aku tetap diam, membiarkan malam bekerja. Teleponku bergetar sekali, lalu mati. Bukan panggilan, bukan pesan.
Hanya tanda bahwa seseorang tahu aku sedang terjaga. Aku menunggu 5 menit sebelum membuka pintu kamar. Lorong sepi, lampu temaram. Di ujung, seseorang berdiri dengan punggung ke dinding, seolah menyatu dengan bayangan. Aku mengenali cara ia menahan napas sebelum berbicara. Kebiasaan lama. Kita perlu bicara, katanya. Bukan di sini. Kami duduk di teras belakang, tempat suara kota teredam oleh pagar dan pohon mangga tua. Udara dingin, lembab. Ia menyebutkan satu detail kecil tentang dokumen yang kutemukan, detail yang tidak mungkin ia tahu kecuali jika ia pernah melihatnya. Perspektif baru itu datang bukan sebagai pengakuan, melainkan sebagai koreksi. Satu kalimat yang menggeser seluruh peta. Ada yang kamu lewatkan, katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengamati cara ia memegang cangkir, jari telunjuknya bergetar sesaat lalu tenang kembali. Ia takut. Bukan padaku. Informasi dibagi dengan risiko yang kami pahami bersama. Aku tidak menyerahkan halaman yang kusimpan. Aku menyebutkan garis besarnya saja. Ia mengangguk, menambahkan potongan sejarah yang tidak tercatat di rumah ini, tentang pertemuan keluarga bertahun-tahun lalu, tentang satu keputusan yang dibuat saat semua orang setuju untuk diam. Kata-katanya berhenti tepat sebelum menjadi tuduhan. Kamu yakin? Tanyaku. Tidak ada yang yakin, jawabnya. Tapi ada pola. Kami menyusun strategi dengan batasan ketat. Tidak ada pesan tertulis. Tidak ada panggilan panjang. Bertemu hanya di waktu-waktu yang tampak kebetulan. Aku mengatur rencana cadangan di kepalaku, jalan keluar yang tidak melibatkan siapapun dari dalam rumah. Ia menyebutkan satu nama yang mungkin bisa membantu, lalu segera menariknya kembali. Belum, katanya. Terlalu cepat. Motifnya kuamati seperti aku mengamati semua orang sekarang, tanpa asumsi baik. Ia punya alasan pribadi, itu jelas. Tekanan keluarga juga menekannya. Aku melihatnya dari cara ia berhenti berbicara ketika pintu depan berderit, dari caranya menunduk ketika nama nenek disebut. Kesetiaannya bukan tanpa retak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sopan yang tegang. Senyum-senyum dipertahankan. Kalimat-kalimat aman diulang. Aku dan sekutuku bergerak di pinggir, bertukar isyarat kecil yang hanya kami pahami. Setiap langkah terasa diawasi. Waktu menjadi musuh, setiap jam menambah kemungkinan kesalahan. Kesalahan itu hampir terjadi di ruang makan. Aku menyebutkan satu istilah yang seharusnya tidak ku ketahui. Henning Turwin. Nenek menatapku, lama. Aku menyesap air, menunggu. Sekutuku tertawa kecil, menimpali dengan cerita lain. Tegangan mereda, tapi tidak hilang. Malam itu, pesan masuk ke ponselku. Satu kalimat, dari nomor yang sama. Hati-hati memilih teman. Aku menatap layar sampai gelap. Di luar kamar, langkah kaki berhenti tepat di depan pintuku, lalu menjauh. Aku tahu, sesuatu telah bocor. Pengkhianatan kecil, mungkin tanpa niat jahat, tapi cukup untuk mengancam segalanya. Konfrontasi kini tidak bisa dihindari. Ketukan itu datang saat rumah masih terjaga. 3 kali, terukur. Aku tidak langsung membuka mata, membiarkan detik berjalan agar siapapun di luar berpikir aku terlambat atau ragu. Aku bangun dengan napas yang sudah kuitung. Tekanan balik tidak dimulai dengan teriakan. Ia dimulai dengan pilihan-pilihan kecil yang sengaja terlihat biasa. Pagi itu aku duduk lebih dekat ke tengah meja. Kursiku berderit, sedikit lebih keras dari biasanya. Tidak ada yang menegur. Nenek menatap ke piringnya, lalu mengangkat sendok dengan gerakan yang terlalu rapi. Aku menunggu. Kamu kelihatan lebih segar, katanya tanpa menoleh. Tidurku membaik, jawabku. Itu bom kecil, tapi berfungsi. Aku ingenia mendengar nada yang berbeda. Tenang, bukan meminta. Tekanan kuarakan ke pusatnya, bukan orang-orang di pinggir. Aku mulai menyebutkan detail yang seharusnya tidak ku ketahui, tapi tidak cukup spesifik untuk menuduh. Nama lama. Tahun yang jarang diingat. Potongan sejarah yang terasa aman jika diperdebatkan. Dulu ada pertemuan besar, ya, kataku sambil menuante.
Jan semua sepakat daiem. Sendok berhenti. Anja se persekian detik, tapi kukup. Rahasia lama bokor bukan luat pengakuan, melainkan luat heda. Itu urusan orang tua, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Kalimat itu mendeser udara. Sidra keluarga Jan harmonis mulai bergeta, seperti bingkai foto Jan longgar. Aku melihatnya di mata orang-orang lain, que tidak nyamanan Jan mencoba menyamar sebagai kesabaran. Seseorang berdem. Anak kecil bertanya soal sekolah. Percakapan berali. Tapi fondasinja sudah retak. Nenek menjadi lebih jelas dalam karanja mengendalikan. Ia tidak lagi anja memberi nasihat, ia menetapkan batas. Jadwal ditulis. Pintu-pintu diberi kunci baru. Orang-orang dipanggil satu persatu ke kamarnya. Aku dibiarkan terakhir. Strategi lama, menunggu sampai Jan lain lela. Ketika giliranku tiba, ia duduk di kursi kayu, tongkat di sampingnya. Bahannya tampak rapuh, kulitnya tipis, uratnya menonjol. Namun suaranya stabil. Kamu membuat suasana tidak nyaman, katanya. Aku bertanya jawabku. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Aku memanfaatkan momen kelemahan Jan tidak disadarinnya, kelelan. Ia menarik napas lebih dalam dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar ketika meraih jelas. Aku menyebutkan satu nama Jan lama terkubur, dengan nada netral. Nama itu bekerja seperti kunci. Ia tidak membantah. Ia mengoreksi. Itu kukup. Kamu tidak paham risikonya, katanya. Aku paham konsekuensinya jawabku. Ketakutan berpindah tangan bukan dengan jeritan, melainkan dengan penilaian ulang. Aku melihatnya di cara ia menilai jarak ke pintu, ke tongkat, ke bel. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan bahwa aku tidak lagi muda dikse. Resiko personal meningkat drastis setelah itu. Aku dipanggil ke ruang tamu di hadapan semua orang. Nada rapat keluarga dipakai, formal dan dingin. Aku diminta menjelaskan diri, tanpa tuduhan, tanpa bukti. Permainan lama, membuatku tampak berlebihan. Kami khawatir, kata seseorang. Kamu terlihat tertekan. Aku baik-baik saja, kataku. Ini demi kebaikan bersama, tambah yang lain. Garis moral diuji di sana. Aku bisa daiem dan selamat sementara. Atau berbicara dan membuka sela yang mungkin menelangku. Aku memilih setengah langkah. Aku mengeluarkan satu fakta kecil, tanggal yang salah di dokumen, tanda tangan yang tidak sinkron. Tidak cukup untuk menjatuhkan, cukup untuk merusak ketenangan. Jenin turun. Nenek menatapku lama, kali ini tanpa senyum. Aku membalas tatapan itu. Tidak menantang. Tidak meniera. Berhenti, katanya akhirnya. Kata itu terdengar seperti perintah lama, tapi kehilangan daya. Orang-orang bergerak gelisah. Seseorang mengusulkan jeda. Rapat bubar tanpa kesimpulan. Namun aku tahu, ini bukan kemenangan. Ini eskalasi. Malamnya, aku menemukan pintu kamarku tidak terkunci meski aku yakin telah mengunci-nya. Di meja, ponselku diletakkan terbalik. Tidak ada pesan. Tidak perlu. Tekanan kini langsung. Kamu harus pilih, kata nenek keesokan harinya, di lorong sempit. Keluarga atau kebenaran. Aku menelan luda. Kenapa harus berbeda? Ia tersenyum tipis. Karena selalu begitu. Aku mengumpulkan potongan terakhir di kepalaku, pertemuan lama, pengambilayan, catatan tangan, koreksi yang dia buat tanpa sadar. Kebenaran hampir terungkap. Aku merasakannya seperti logam dingin di lidah. Namun setiap langkah ke depan mempersempit ruang mundur. Di luar, uhan turun pelan. Hamber detak terlalu keras. Aku menyimpan bukti di tempat yang tidak aman untuk siapapun, termasuk diriku. Ketika aku menutup pintu kamar, langkah kaki berhenti di baliknya. Aku berdiri daiem,
memegan napas, tau satu aldengan que pastian yang meniesakan, que venaran nini akan keluar, dan que tika itu terjadi, tidak semua orang akan selamat dari dampaknya. Pertaruan terakir dimulai. Uhan berhenti tepat ketika lampu ruang tamu dinjalakan. Keningan jam tertinggal terasa seperti penaanan napas bersama. Aku berdiri di ambang pintu, mendengar detak jam di percepat oleh sunyi. Semua sudah ada di sana. Kursi disusun rapi, jarak diukur, baja dipersiapkan. Nenek duduk di tengah, punggungnya lurus, tangan di atas tongkat. Matanya tenang, tapi tidak lunak. Malam ini, tidak ada ruang untuk kebingungan. Kita mulai sekarang, katanya. Aku melangkah masuk. Setiap langkah terasa seperti melewati lapisan tipis que beranian yang bisa robek kapan saja. Aku tidak membawa map. Tidak membawa ponsel. Semua fakta ada di kepalaku, disusun rapi, siap dijatuhkan satu persatu. Aku duduk tanpa diminta. Kursi berderit. Aku tidak minta maaf. Konfrontasi tidak dimulai dengan teriakan. Ia dimulai dengan kejujuran yang di terlalu lama. Aku menyebutkan tanggal pertama, salah di dokumen. Lalu nama kedua, dikoreksi secara diam-diam. Aku menyebutkan pertemuan lama, pengambilan yang dibungkus kata estabilitas. Setiap fakta que silkutaru seperti batu, membangun jalur yang tidak bisa dihindari. Ini interpretasimu, kata seseorang. Ini catatan, jawabku singkat. Nenek mengangkat tangan. Ruangan daiem. Ia menatapku dengan tatapan yang pernah kupuja sebagai kebijaksanaan. Kini aku melihatnya sebagai kalkulasi. Kamu ingin apa, tangenya? Kebenaran, kataku. Dan keadilan. Dinamika kekuasaan berbalik bukan karena suaraku meninggi. Melainkan karena mereka mulai bertanya di dalam diri masing-masing. Aku melihatnya di mata yang tak lagi serempak, di bau yang menegan. Kebohongan membutuhkan kesepakatan. Malam ini, kesepakatan itu retak. Aku membuka bagian paling berbahaya. Motif lama. Kalimat di catatan tangan. Bukan dengan tuduhan, tapi dengan konteks. Bagaimana narasi keluarga dibentuk? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dihapus? Aku tidak menyebut hat. Aku menyebut pilihan. Kamu melindungi kami, kata seseorang, ragu. Dengan mengorbankan yang lain jawabku. Nenek tersenyum tipis. Aku menyelamatkan keluarga. Versi siapa, tanjaku. Keberanian dibayar mahal di saat itu. Suaraku bergetar, bukan karena takut. Tapi karena mena anamara yang lama dipendam. Aku mengakui rasa bersala yang kupakai sebagai borgol. Aku mengakui diamku sebagai kesalahan. Aku mengakui bahwa aku takut, dan bahwa ketakutan itu tidak lagi mengendalikanku. Identitasku ditegaskan bukan oleh pembelaan, tapi oleh batas. Aku menyatakan apa yang tidak akan kuterima lagi. Penghapusan. Manipulasi. Ancaman yang dibungkus kepedulian. Aku tidak meminta izin. Aku menyatakan posisi. Nenek berdiri perlahan. Tongkatnya mengetuk lantai, satu kali. Ia tampak lebih kecil di bawah lampu yang terlalu terang. Kamu tidak mengerti harga yang kubayar, katanya. Aku mengerti, jawabku. Aku yang membayarnya sekarang. Konsekuensi masa lalu menuntut balasan dengan cara yang tidak dramatis. Baja menunduk. Seseorang menangis tanpa suara. Anak kecil bertanya kenapa orang de Guasamara. Tidak ada jawaban yang sederhana. Keadilan muncul bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai kesepakatan baru yang pahit. Dokumen akan dibuka ulang. Keputusan ditunda. Garis bebenan dipersempit. Tidak semua setuju. Tidak semua lega. Tapi kebohongan tidak lagi nyaman. Ketika rapat berakhir, tidak ada pelukan. Anja kursi-kursi yang didorong kembali, napas yang dilepaskan. Aku berdiri terakhir.
Nenek menatapku, lama. Kamu kuat, katanya. Aku terpaksa, jawabku. Aku melanka keluar keteras. Udara dingin menien tu kulit. Di belakanku, pintu tertutup pelan. Keningan setela bada y tidak terasa damai. Ia terasa kosong, seperti tanah yang harus dibangun ulang. Ponselku bergetar. Pesan singkat, tanpa nama. Besok kita putuskan. Aku menatap gelap, menyadari que putusan akiri itu akan menentukan masa depan keluarga, dan mungkin memutuskan yang tersisa. Aku menarik napas, membiarkannya keluar perlahan. Luka mulai ditutup, tapi bekasnya akan tinggal. Pagi datang tanpa suara perintah. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan dari lorong. Aku terbangun oleh kaya yang masuk pelan melalui selatirai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dadaku tidak langsung menjeras. Keputusan diambil siang itu. Singkat. Formal. Tidak dramatis. Dokumen akan ditinja ulang oleh pihak luar. Pembagian ditunda. Peran nenek dipersempit menjadi simbolis. Tidak ada kata maaf yang diungkapkan. Tidak ada pengakuan penuh. Tapi kebohongan berhenti menjadi fondasi. Dampaknya tidak langsung terasa seperti ledakan. Ia merayap. Hubungan menjadi kangkong. Orang-orang menghindari kontak mata. Jadwal keluarga dibatalkan satu persatu. Rumah yang dulu penuh strategi kini terasa kosong, seperti panggung setela pertunjukan dibongkar. Aku mengemas barang perlan. Bukan karena diusir, tapi karena aku memilih jarak. Setiap benda yang kumasukan ke tas terasa seperti keputusan kecil yang menggembalikan kendali. Foto lama, aku simpan. Surat-surat, aku susun ulang. Tidak semua kubaba. Beberapa alarus ditinggalkan agar tidak terus menarikku kembali. Hubungan keluarga berada di reruntuan. Bukan angkur total, tapi tidak bisa dipakai seperti sebelumnya. Ada yang mencoba berbicara seolah semuanya bisa kembali normal. Ada yang memilih diem. Anak-anak bertanya kenapa orang dewasa tidak lagi makan bersama. Tidak ada jawaban yang mudah. Aku duduk dengan nenek untuk terakhir kalinya di teras. Udara sore hangat, angin membawa suara lalu lintas jauh. Ia tampak lebih tua. Atau mungkin aku hanya melihatnya dengan jujur sekarang. Kamu tidak mengambil apapun, katanya. Aku mengambil diriku, jawabku. Ia mengangguk. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya penerimaan yang terlambat. Aku tidak menunggu restu. Aku berdiri ketika siap. Magna barisan berubah di kepalaku. Bukan la gitana, Roma, atau angka di kertas. Barisan adalah pola, apa yang diteruskan tanpa disadari. Kontrol. Diem. Pengapusan. Aku memutuskan rantai itu, meski dengan tanggang gemetar. Trauma tidak menghilang begitu saja. Ia muncul di waktu-waktu sunyi. Di suara pintu yang tertutup terlalu pelan. Di pertanyaan sederhana tentang keluarga. Aku mengakuinya tanpa berusaha menggusir. Aku belajar bernapas melewat tinja, bukan melabannya. Pilihan baru membuka jalan berbeda. Aku pindah ke tempat kecil yang tidak memiliki sejara denganku. Aku mengatur ulang rutinitas, pagi dengan kopi, sore dengan berjalan kaki. Tidak ada yang mengabasi. Tidak ada yang mengkatat. Kesepian terasa, tapi jujur. Suatu malam, aku menerima pesan dari salah satu dari mereka. Permintaan bertemu. Aku membaka, lalu meletakkan ponsel. Tidak semua jembatan harus dibangun kembali. Kendali diri kembali itu bukan ketika aku membalas, tapi ketika aku memilih tidak. Kedamaian tidak sempurna. Ada hari-hari ketika amara muncul tanpa sebab. Ada malam-malam ketika mimpi lama kembali. Tapi kini aku tahu apa yang kulakukan saat itu terjadi. Aku duduk. Aku bernapas. Aku menghinggat batas yang kutetapkan.
Aku kembali ke rumah lama sekali, anja sekali, untuk mengambil satu buku yang tertinggal. Rumah itu terasa lebih kecil. Lebih sunyi. Aku berdiri di ruang makan, melihat meja yang pernah menjadi arena. Aku tidak merasakan dendam. Anja jarak yang set. Ketika aku menutup pintu, bunyinya tegas. Tidak marah. Tidak ragu. Di luar, matar y terbenam pelan. Aku berjalan tanpa menoleh, membawa barisan yang sebenarnya, kesadaran, pilihan, dan kebebasan yang tenang.